dan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Selamat siang bagi kita semua. Boleh katakan kepada kiri kanannya selamat siang. Kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan, dan kita juga bersyukur untuk ibadah keluarga yang telah berjalan dengan baik dan berkemenangan. Selamat ulang tahun kepada Enda Markus Anggita Sembiring pada tanggal 15 September yang lalu. Berikan tepuk tangan bagi hamba Tuhan ini. Kita bersyukur untuk ulang tahun Markus ini, dan kita doakan biar dia semakin panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan yang memberkati segala perkuliahannya dan juga pelayanannya. Undangan bagi muda-mudi untuk mengikuti ibadah muda-mudi pada tanggal 22 September hari Kamis jam 7 malam di GKI Padang. Mari kita semua muda-mudi untuk dapat mengikuti ibadah ini, dan juga muda-mudi yang lainnya juga dapat mengingatkan teman-teman yang lainnya yang belum pernah hadir untuk dapat hadir dalam ibadah ini. Hari ini pembelajaran 4 untuk tingkat SMP dan SMA. Ayat renungan kita diambil dari 1 Timotius 1 ayat 5. Saya undang kita untuk bangkit berdiri untuk membacakan ayat renungan kita. Saya baca terlebih dahulu 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Kita baca bersama-sama 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan sorak-sorai bagi Yesus kita pada hari ini. Haleluya. Sambil kita bersalaman satu dengan yang lainnya, kita dapat menanyakan kabar daripada saudara-saudara kita. Ada banyak kemenangan yang kita alami di sepanjang minggu ini, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Siap memuji Tuhan? Mari kita tinggikan Dia di tempat ini. Satu nama yang besar hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat Raja berkat. Mari bawa pujian. Kami bawa pujian, nyanyi kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Oh, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Bersama-sama katakan lebih lagi. Satu nama yang besar hanyalah
sorak-sorai yang paling meriah bagi Raja kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Tuhan yang layak untuk kami muliakan. Hanya Engkau yang layak Tuhan selamanya.
kami datang dengan hati yang tulus. Kau Tuhan mengenal setiap hati kami. Kau mengenal hati kami. Kau mengetahui segala isinya. Mari selidikilah Tuhan. Selidikilah hati kami. Apakah kami berkenan untuk datang di hadirat-Mu? Dan saat ini kami datang dan berkata, Tuhan layakkan kami. Tuhan layakkan kami menyembah-Mu, layakkan kami menyembah-Mu. Kau memberikan kami kekuatan, Kau melembutkan setiap hati kami. Sebab kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, Kau hadir, hadirat-Mu mengalir, menjamah setiap hati kami, Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Kau layak terima penghormatan. Kau layak untuk terima semua glory. Kau saja Tuhan yang luar biasa dan layak ditinggikan. Tak pernah habis-habisnya kami bersyukur. Tak pernah habis-habisnya kami berterima kasih padamu Tuhan. Tuhan, ini hati kami rindu padamu. Tuhan, kami rindu padamu ya Bapa. Kami rindu, kami katakan, biar hati kami menyembah-Mu, biar setiap tangan kami terangkat dan kami sembah Kau di tempat ini. Mari seluruh umat Tuhan sembah Dia. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, sebab Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak menerima setiap glory. Biar Tuhan mendengar setiap kita dan bersuka cita. Sembah Dia dan katakan, hanya Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah selamanya. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether worthy. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy. Here I am to worship You. Here I am to worship. Here I am to
sing again and worship Him. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Haleluya, seluruh jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan ucapan syukur dan juga doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Kami nyatakan lewat hati kami pada hari ini Tuhan, kalau segalanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur buat semua berkat anugerah-Mu yang kami pada hari ini terima Bapa. Bahkan di sepanjang minggu ini Tuhan, kami bersyukur Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur Bapa, Engkau telah memberkati dan memberikan kemenangan bagi ibadah keluarga pada kami selalu yang diadakan Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk buat kehadiran-Mu lewat ibadah ini. Kami bersyukur buat mujizat dan keajaiban-Mu lewat ibadah ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur bagi setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan September ini Bapa. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menuntun mereka, dan Tuhan memberikan hari-hari yang baik, hari-hari mereka berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan menatang mereka lebih lagi ke depannya Bapa. Dan Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu yang lebih luar biasa lagi, dan mereka juga Tuhan pakai untuk memberitakan Tuhan Yesus Injil-Mu, untuk membawa berkat dimanapun mereka berada, untuk membawa jiwa di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami satukan hati kami Bapa. Kami berdoa bagi setiap kami ya Tuhan. Berkati kami semua kami Bapa. Roh Kudus menjamah semua kami, menjamah hati kami, dan menjadikan kami orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Tuhan adalah terutama, yang utama dalam kehidupan kami Bapa. Kami adalah penyembah-Mu Tuhan. Engkau menciptakan kami Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah hidup kami jadikan untuk penyembahan-Mu Bapa, untuk menyembah-Mu di setiap waktu, untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus di setiap hari kami. Biarlah penyembahan adalah kesukaan bagi hidup kami, kesukaan bagi hati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ketika ada penyembahan, ketika ada kuasa-Mu, ketika ada Tuhan Yesus Roh-Mu, hidup kami pun Tuhan Yesus menjadi lebih baik, dan kami Tuhan Yesus menerima mujizat dan keajaiban-keajaiban-Mu di setiap harinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan Yesus menjadikan diri kami, menjadikan hati kami, hidup kami adalah penyembahan bagi Tuhan. Kami Tuhan menata hidup kami untuk Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu Bapa. Untuk Tuhan Yesus Engkau pakai lebih lagi untuk menjadi Tuhan berkat dimanapun kami berada Bapa. Berkatilah kami Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah pujian penyembahan kami itu menjadi kesukaan bagi hati Tuhan. Itu menjadi Tuhan Yesus puji-pujian di sorga untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari kami menata Tuhan Yesus pujian kami untuk-Mu Tuhan. Setiap pagi kami bangun untuk Tuhan Yesus datang di hadirat-Mu, untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami Bapa, dan biarlah itu terus menerus kami kerjakan Bapa. Walaupun banyak pergumulan, pencobaan Tuhan, tapi kami datang tetap untuk menyembah-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan suka duka yang datang kepada kami, tapi kami melihat Allah kami baik, dan kami menaikkan penyembahan kami kepada-Mu, dan kami melihat Tuhan Yesus pekerjaan-Mu ajaib dalam kehidupan kami, dan kami menyembah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh pemuda-pemudi yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Pakailah kami Bapa di masa muda ini untuk Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu, untuk mengasihi Engkau lebih lagi Bapa, lewat sikap kami, lewat hidup kami, lewat Tuhan Yesus tingkah laku kami, lewat ucapan kami, seluruh hidup kami biarlah kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup kepada-Mu ya Bapa. Kami Tuhan Yesus mau dipakai untuk lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan Yesus mau memperbesar kerajaan-Mu dalam gereja ini Tuhan. Kami mau sama-sama melayani Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, seluruh pemuda-pemudi, dan kami juga dapat memisahkan diri kami dari seluruh ikatan-ikatan duniawi Tuhan, sehingga tidak membuat kami Tuhan Yesus jauh daripada Tuhan, tapi
Tetapi biarlah yang kami sukai adalah firman-Mu, yang kami sukai adalah melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika saat muda inilah Tuhan, waktu kami untuk sungguh-sungguh untuk lebih lagi memberikan Tuhan hati kami, hidup kami, waktu kami, semua yang ada pada kami untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pakai kami lebih lagi Tuhan untuk Tuhan Yesus benar-benar memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan di dalam nama Tuhan Yesus kami matakan segala tipu daya iblis, segala pekerjaan si jahat yang mana kami dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus, tidak mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang hidup. Tinggalkan seluruh jemaat GKI Padang di dalam nama Yesus. Malangi setiap pemuda-pemudi dapat melayani Tuhan, dapat memberikan hidupnya, dapat mengasihi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu saja. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Come on, worship. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin. I'll never know. I'll never know how much it costs my sin upon. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Come on, worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. Altogether worthy. Come on, let's worship Him. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Come on, lebih dahsyat lagi bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, sangat memberkati kami. Terima kasih untuk semua yang telah Kau curahkan, yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur karena bukan kuat dan bukan gagah kami Tuhan kami boleh beribadah. Tetapi semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang telah menebus dosa kami. Kami tidak tahu betapa besarnya kesalahan kami yang telah Engkau tebus di atas kayu salib. Betapa banyaknya pengorbanan-Mu Tuhan. Dan itu yang melayakkan kami. Sehingga hari ini kami boleh ada dan memuji dan menyembah-Mu. Kami bersyukur dan kami sangat bersuka cita. Biarlah setiap hati pada siang hari ini menjadi tempat pijakan bagi-Mu Tuhan. Menjadi altar, mesbah ukupan yang harum di hadapan-Mu. Kami tidak membawa persembahan yang mati, tetapi persembahan yang hidup itulah yang kami bawa ke hadirat Tuhan. Biarlah Engkau berkenan dan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah setiap hati yang lapar dan haus akan Engkau pada hari ini. Kami datang membawa yang terbaik, yang layak dan yang pantas untuk Engkau terima sebagai Tuhan dan Raja kami. Terima kasih karena pada siang hari ini kami boleh memiliki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin Engkau akan berfirman untuk menyampaikan sesuatu kepada setiap pribadi. Mengajari kami, mengubahkan cara pandang, dan memberikan cara hidup yang baru bagi setiap yang mendengarkan. Biarlah setiap hati terbuka, setiap telinga boleh terbuka, dan setiap mata yang buta boleh celik untuk melihat kembali akan apa yang selama ini tertutup Tuhan. Jangan satupun dari kami ada yang mengeraskan hati, walaupun
Mungkin firman-Mu tidak langsung bisa kami terima, tapi Roh Kudus-Mu mengajari, memampukan, memberikan kekuatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu, dan terima kasih juga buat kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami tengking, kami hancurkan segala pikiran yang mengembara, pikiran yang menolak firman Tuhan, kekerasan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan kami semua hati yang keras di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Bapa, kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama yang percaya berkati berkata, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau ada yang belum saudara sapa kiri dan kanan, boleh sapa sekali lagi. Say a good word kepada mereka. Haleluya semuanya, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Selamat siang semuanya. Wow. Oh, sudah siang loh Bapak Ibu Saudara. Sudah siang, so I really hope bahwa ada lagi yang mengantuk. Walaupun sebenarnya ini Sunday adalah hari libur bagi kita. Dimana mungkin lebih enak bagi kita untuk beristirahat, tetapi kita hari ini memutuskan untuk kita boleh berkumpul dan kemudian untuk bisa bersama-sama beribadah. Itu adalah keputusan yang baik. Dan marilah kita bersemangat untuk terus memuji menyembah Tuhan. Karena yang terbaik yang bisa kita bawa pada hari ini adalah hati kita. Dan bagaimana kondisi hati kita, cuma kita yang tahu. No one can judge. Gak bisa satupun orang bisa menilai kondisi hati kita. Kita yang tahu, apakah hari ini kita membawa suatu hati yang harum di hadapan Tuhan. It's not about the voice, it's not about the song. Bukan tentang bagusnya suara, musik, ataupun lagu-lagu yang kita angkat pada hari ini. Tetapi ini tentang kemurnian hati kita. Dan inilah yang menjadi tema bagi kita pada bulan ini, yaitu ketulusan. Atau kita bahas pengertian daripada ketulusan adalah kemurnian. Tidak munafik, tidak bertopeng, tidak ada kayak udang di balik batu. Mungkin seperti itu kurang lebih peribahasanya. Dan kurang lebih 2 minggu kita sudah belajar. Minggu yang lalu kita membahas mengenai penyembahan. Tentunya saudara pun diberkati melalui apa yang kita bahas pada minggu yang lalu. Dan dengan itu memberikan cara pandang yang baru bagi kita semua. Bagaimana sikap hati kita. Bagaimana ketulusan hati kita untuk menyembah Tuhan. Di dalam segala keadaan. Bukan hanya di dalam keadaan yang cocok menurut kita, tetapi di dalam kondisi-kondisi yang tidak cocok menurut kita pun, kita tetap bisa untuk memberikan sebuah penyembahan yang layak kepada Tuhan. Apalagi sih yang terbaik yang bisa kita berikan selain yang paling utama adalah penyembahan kita. Kalau penyembahan pun enggan kita berikan secara tulus hati kepada Tuhan, kecil kemungkinan kita mau untuk memberikan yang lainnya. Apakah talenta? Apakah uang kita untuk pekerjaan Tuhan? Atau waktu kita? Atau tenaga kita? Karena penyembahan adalah sama dengan membangun dasar pengertian, kenapa saya harus memberi? Orang yang tidak bisa untuk membangun hubungan dengan Tuhan, menyembah Tuhan, bagaimana mungkin dia mengerti akan pribadi Allah, bahwa Allah adalah kasih. Jadi kalau kita bisa menyembah Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, pelan-pelan kita akan mengerti bahwa pribadinya adalah kasih. Dan dengan begitu, tidak sukar bagi kita untuk mengasihi. Katakan sama-sama, tidak sukar bagi saya untuk mengasihi. Karena kita sudah mengerti terlebih dahulu. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengerjakan apa yang tidak dia mengerti? Orang yang mengerjakan tanpa pengertian, sama dengan orang Farisi. Tahu, tapi tidak mengerjakannya.
Kita mesti bangun dulu pengertian kita. Why? Mengapa saya mesti mengerjakannya? Kita mengerti, oh ya saya adalah bait Allah. Bahwa saya adalah tubuh Kristus. Bahwa saya dipanggil sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Maka kita mengerti bahwa kita mesti menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Dan sembari kita menyembah Tuhan, kita mengerti hatinya. Wah, hatinya penuh dengan kasih kepada siapapun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya percaya kita siap untuk belajar lagi. Saudara boleh siapkan catatan, saudara, siapkan notes ataupun secara digital juga saudara boleh mempersiapkannya. Saya percaya Tuhan akan memberikan sesuatu bagi kita pada siang hari ini. Nah, ujian daripada ketulusan itu tidak terjadi, agak sedikit berbeda Bapak Ibu Saudara. Ujian ketulusan gak terjadi di awal. Ujian penilaian ketulusan itu terjadinya di akhir dari mengerjakan sesuatu. Biasanya kalau kita mengerjakan sesuatu, pasti ada hal yang kita harapkan. Ya, kalau kita masaknya enak, kita harapkan apa? Ada orang yang datang lalu bilang, terima kasih ya, masakannya enak sekali. Dan kalau ada misalnya kita datang tepat pada waktunya, yang biasanya kita terlambat, lalu kemudian suatu minggu secara ilahi kita datang tepat pada waktunya. Bukankah kita mengharapkan ada orang yang bilang, woi bro, selama ini Anda terlambat, but this time kamu gak terlambat. Pasti ada kita mengharapkan orang yang mengapresiasi yang kita lakukan, bukan? Pasti ya. Walaupun itu pekerjaan rutin ya. Walaupun misalnya menyapu, mengepel itu adalah pekerjaan rutin, tapi kalau ada orang yang apresiasi apa yang kita lakukan, pasti ada, ya itulah yang kita harapkan ya, pasti ada gairah yang baru. Ujian ketulusan terjadi ketika misalnya sudah kita kerjakan sesuatu, tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak ada yang ucapkan terima kasih, tidak ada yang memuji ataupun mengapresiasi kita. Di sanalah letak ujiannya. Apakah ketika hasil yang kita harapkan berbeda ketika yang kita harapkan di awal, pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap melakukan segala sesuatunya dengan standar yang baik? Atau kemudian kita menjadi, ketika saya masak nggak enak pun nggak ada yang muji, ya iyalah ya kalau masak nggak enak nggak ada yang muji ya, biasanya nyindir yang ada. Nah saya masak enak pun nggak ada yang memujinya. Saya sudah masak bagus pun nggak ada yang memujinya. Lalu kita pikir, wah karena nggak ada yang memuji, ya sudahlah, saya ubah saja standar saya dalam memasak. Ada satu kesaksian yang saya alami secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin kita pun pernah masuk dalam fase ini. Nah, saya pernah mengobati, ya pastilah sebagai seorang dokter saya pasti mengobati pasien. Dan kemudian dalam proses saya mengobati pasien tersebut, dalam proses saya mengobati pasien itu, saya melihat pasien ini pasien yang ini ya, pasien yang berada, pasien yang punya yang punya yang uang, maksudnya punya harta lebih. Seiring saya mengobati mereka, mengobati sekeluarga itu, ada sedikit di dalam pikiran saya, wah pasti saya kalau selesai mengobati ini dan kalau pasiennya sembuh, pasti saya akan mendapatkan jasa yang lebih atau bagian atau imbal jasa yang lebih. Kemudian saya mengobati mereka dan kemudian mereka sembuh. Lalu biasanya pasti mereka akan tanya berapa dok? Nah, entah gimana gitu ceritanya, saya bilang, terserah tante saja berapa, terserah ibu saja berapa. Padahal sebenarnya jawaban ini nggak cocok. Padahal dalam hati saya ini ada sesuatu, ada yang saya patok sebenarnya. Tapi supaya terlihat, gitu ya, kayak rendah hati. Terserah aja berapa. Setiap terserah seharusnya terserah dong. Ya kan? Mau makan di mana? Terserah. Terserah kita dong nentuin di mana. Jangan tiba-tiba dibawa ke rumah makan Ampera lalu bilang kok di sini.
Lalu saya bilang terserah tante saja. Oke, nanti saya transfer katanya. Kemudian saya selesai, saya pulang. Pasti ada harapan dalam diri saya, ini orang yang kaya, lalu dia sembuh. Pasti, kalau udah ditransfernya ini, pasti ini jumlah yang besar saya dalam hati saya. Lalu kemudian dia katakan, sudah ditransfer ya dok, dia kirim bukti transferannya. Begitu saya buka, itu di bawah ekspektasi saya. Itu di bawah ekspektasi saya. Dan biasanya kita kalau dalam posisi ini apa yang kita lakukan? Gak mungkin pula saya bilang kan, aduh tante kok segini tante. Dia pasti akan bilang, tadi dokter jawab, terserah. Udah kalah malu kan. Gak mungkin bilang begitu. Nah apa yang kemudian saya lakukan? Saya kemudian pikir, saya sudah melayaninya dengan baik. Saya sudah mengobatinya. Saya sudah segenap hati. Dia sudah sembuh. Kenapa cuma segini yang dia bayarkan? Dia orang kaya, mobilnya banyak saya pikir. Kenapa cuma segini yang dia bayarkan? Ingin rasanya ku berkata, tapi apa daya. Ya karena kan sudah saya bilang terserah. Lalu hari itu menjadi rusak. Saya kemudian melayani pasien, ada trauma tersendiri jadinya. Nanti kalau saya bilang segini, dibayarkannya enggak ya segini. Dan itu mengganggu beberapa hari saya, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya apa yang baik yang saya kerjakan dalam menangani pasien, karena ada ada pamrihnya, karena ada ekspektasi akan suatu balas jasa, merusak, karena saya kecewa, merusak standar saya ke depannya. Saya kemudian menjadi lebih rendah dalam melayani mereka. Dan ketika ditelepon lagi, dok bisa ke rumah lagi nggak periksa si om? Saya langsung, dia lagi yang telepon. Langsung berubah. Dan saya melupakan bahwa panggilan saya sebagai seorang dokter adalah mengobati orang. Sudah menjadi sebuah sumpah bagi seorang dokter, apapun yang terjadi, kita harus menjunjung tinggi kesehatan daripada pasien kita. Karena kekecewaan akan ekspektasi itu membuat saya melupakan jati diri saya sebenarnya. Berapa banyak kita pernah masuk dalam fase ini? Karena kita kecewa akan hasil daripada sebuah pekerjaan tidak seperti yang kita harapkan. Tidak ada yang ucapkan terima kasih, tidak ada yang apresiasi, hasilnya tidak sebesar, kita sudah capek membuat usaha, tetapi hasilnya nggak sebesar itu. Kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh, kita sudah rutin memberikan perpuluhan, kita sudah rutin untuk memberikan hidup kita melayani, tetapi kita melihat bahwa kok nggak seperti yang saya harapkan ya. Lalu kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh si Anu kurang rajin daripada saya. Dia pun dalam perpuluhannya nggak jujur. Aduh saya tahu berapa persembahannya, lusuh. Beda, tapi saya lihat hidupnya, wow, dia bisa seperti gonta-ganti baju setiap minggu, gonta-ganti motor tiap tahun, rumahnya pun bisa kebangun. Lalu kemudian kita mulai bilang, kayaknya saya terlalu bagus deh memberikan perpuluhan. Saya kurangi aja deh. Kayaknya saya terlalu rajin deh ke gereja ini. Terlalu rajin ibadah minggu, 4D, youth. Kayaknya saya udah lupa me time. Ada yang pernah pikir seperti itu? Kayaknya saya sudah lupa untuk healing ini. Kebanyakan saya nge-healing orang lain. Saya lupa healing diri saya sendiri. Anybody yang pikir seperti itu? Lalu kemudian kita mengurangi standar yang baik yang sudah kita bangun. Di sanalah ujian ketulusannya. Ada satu tokoh juga yang mengalami kekecewaan, namanya Abraham, dalam Kejadian 15 ayat 2 sampai ayat 3. Mari kita baca. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham,
engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Abraham sedang di dalam proses menantikan janji Tuhan, yaitu keturunan kepada dia dan kepada Sarah. Namun di dalam perjalanannya, dia belum menemukan janji Tuhan itu. Lalu dia mulai lihat, ini sudah lama, usiaku sudah makin tua, sudah hampir 86 tahun pada waktu ayat ini ditulis. Lalu ketika Tuhan datang di ayat 1 dan kemudian menyapa Abraham dan mengulangi kembali janjinya, Abraham mengungkapkan kekecewaannya. Dia katakan, kau tidak berikan kepadaku keturunan, sebentar lagi aku akan mati. Yalah, namanya orang hidup pasti akan mati. Dan sampai hari ini aku belum punya keturunan. Ya sudahlah, aku punya Eliezer orang Damsyik. Ya biar dia sajalah yang kemudian menjadi ahli warisku. Padahal dari pertama ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, Allah berjanji kepada dia bahwa dia akan menjadi bapa dari suatu bangsa yang sangat besar. Itulah adalah janji Tuhan. Dan bahwa ahli warisnya adalah keturunan kandungnya sendiri. Tapi karena dia belum lihat hasil yang dia harapkan dari Ur Kasdim, mungkin dia katakan, Tuhan aku keluar dari Ur Kasdim karena aku mau menanti, menunggu janjimu. Tapi sudah kayaknya 20 tahun ini belum datang juga. Sekali lagi, ujian ketulusan tidak terjadi di awal, tetapi terjadi di akhir. Ini mau menjelang akhir daripada hidupnya. Dan disinilah ujian itu terjadi. Apakah dia masih mau melangkah lagi percaya kepada janji Tuhan? Atau kemudian dia katakan, sudahlah Eliezer saja. Dan Tuhan mengulangi kembali janjinya. Namun yang terjadi pada Kejadian 16, akibat kekecewaan yang dialami oleh Abraham dan Sarah, mereka menjadi salah dalam mengambil keputusan. Kejadian 16 berkata, di mana Sarah kemudian berkata kepada Abraham, Tuhan telah menutup kandunganku. Sekarang ini ada budak aku yang namanya Hagar. Ya kamu sama dia saja deh. Mana tahu Tuhan memberikan keturunan melalui Hagar. Ternyata benar. Ternyata benar. Pernah gak kita juga masuk dalam fase ini? Setelah kita berubah setia, seolah-olah semuanya terlihat lebih baik. Kita berhenti melayani, lalu kemudian, nah kan? Seolah-olah lebih baik. Kita mulai tidak jujur dalam memberikan perpuluhan kita, lalu kita melihat, oh lebih baik sekarang nih kayaknya nih. Tabungan saya nambah, dulu pas saya setia berikan perpuluhan, wah jangankan nambah, defisit ini tabungan. Ketika mereka melakukan apa yang salah, Sarah memberikan Hagar kepada Abraham, terjadi seperti yang mereka harapkan. Lahirlah Ismail. Dan karena Ismail lahir, Hagar menjadi angkuh kepada Sarah. Dan itu menyakiti hati Sarah. Lihat bagaimana kekecewaan membuat kita melakukan sesuatu yang bukan jati diri kita sebenarnya. Karena kekecewaannya, Abraham sempat mengikuti apa kata istrinya. Dan dia mengambil sebuah keputusan yang salah. Berapa kali kejadian ini terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita kecewa akan apa yang kita harapkan, ternyata tidak seperti kenyataannya. Kita sudah melayani, kita sudah memberikan yang terbaik, tetapi hasilnya tidak seperti yang kita ekspektasikan. Lalu pertanyaannya, apakah di saat itu kemudian kita mengurangi standar baik yang telah kita pergunakan? Ekspektasi yang terlalu tinggi sering sekali menjadi penyebab daripada kekecewaan. Dan kekecewaan adalah ujian daripada ketulusan. Sekali lagi saya mau katakan, kekecewaan adalah ujian daripada ketulusan. Apakah kemudian ketika kita kecewa, lalu kemudian kita berubah setia, berubah baik, dan kemudian kita meninggalkan semuanya. Saat kita melakukannya, pasti orang akan menilai kita tidak tulus. Oh ternyata dia selama ini memberi karena ini. Iya gak sih? Karena ketahuan belangnya.
Oh ternyata selama ini dia semangat di depan memuji menyembah Tuhan. Oh karena itu setelah dia tidak dapat jodoh, oh dia tidak bisa lagi melompat. Dia duduk di bangku jemaat. Oh ternyata karena itu dia melayani sebagai pemimpin supaya dia dihormati. Setelah dia nggak dihormati, ada orang mungkin yang mengucapkan sesuatu yang slip atau misalnya tidak cocok sama hatinya. Lalu kemudian dia berubah, dia nggak lagi mau menjadi seorang pemimpin, dia nggak mau lagi melayani. Lalu orang akan bilang, oh ternyata dia jadi pemimpin supaya itu. Akhirnya ketahuan apanya? Belangnya. Dan orang akan kemudian menilai bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tulus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kekecewaan adalah ujian ketulusan. Semua kita pasti melewati lembah kekecewaan. Apakah setelah kita melewatinya, kita tetap mempertahankan standar yang baik atau mengubah standar kita menjadi lebih jelek? Boleh tanya kepada kiri kanannya, apakah di saat itu kita tetap berbuat terus yang baik atau kita menjadi lebih jelek? Saya mau ngajak kita ada satu cerita lagi dalam Alkitab tentang 10 orang kusta. Mari kita lihat dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Tentang 10 orang kusta. Ada dua perspektif di dalam cerita ini mengenai ketulusan. Mari kita baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya mau mengajak kita untuk lebih clear lagi membayangkan situasi ini. Oke? Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, di mana Yerusalem adalah tempat orang Yahudi beribadah. Itu adalah kota yang sakral, kota yang suci. Pada saat Yesus berjalan ke sana, ada 10 orang kusta yang mendengar dan melihat Yesus sedang menuju Yerusalem. Dia melewati kita, yang namanya orang kusta tidak diperbolehkan masuk ke dalam kota yang suci. Mereka hanya boleh ada di luar pintu gerbang. Dan Yesus akan melewati pintu gerbang itu. Dan mereka tahu itu. Lalu dikatakan mereka berdiri agak jauh. Kenapa? Karena memang mereka nggak boleh dekat-dekat, karena mereka kotor. Mereka najis, mereka penyakit terkutuk pada masa itu. 10 orang. Dan mereka berdiri agak jauh. Lalu kemudian mereka berteriak. Ini sudut pandang yang pertama, ketulusan dari orang kusta. Yesus, Yesus, kasihanilah kami. Dan mungkin pasti mereka nggak berteriak sekali dong. Mungkin mereka menghitung, kita harus sama-sama ya, samakan kata-katanya. Supaya kalau sama-sama kan jadi bunyinya lebih apa? Lebih kencang, lebih besar. Yuk, 1, 2, 3. Yesus, kasihanilah kami. Berulang-ulang, mungkin 2, 3 kali, 4 kali. 2, 3, 4, 5 kali, 6 kali. Lalu kemudian Yesus melihat mereka. Lalu mereka katakan bahwa mereka mau disembuhkan. Dikatakan ayat 13, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Imam-imam adanya di mana? Di dalam kota Yerusalem. Sedangkan mereka tidak boleh masuk ke kota itu. Lalu Yesus menyuruh mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh budaya pada waktu itu. Yaitu untuk masuk ke Yerusalem
dalam kondisi yang kusta. Tentu mereka bertanya, woi, kita nggak boleh masuk. Kalau kita masuk kita akan dirajam dengan batu. Satu yang lain bilang, kan ini Yesus yang katakan. Dia kan orang yang berkuasa. Kita lihat dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Ya dia katakan, ayo mari kita lakukan. Terus mungkin yang lain bilang gini, iya ya, tapi jangan sendiri ya. Nanti aku gak mau mati sendiri dilempar batu. Kalaupun dilempar kita mati sama-sama. Kan kita bestie gitu. Jadi kalau mati sekali 10-nya mati. Terus dia bilang, ayolah. Terus mereka berjalan. Sembari mereka berjalan, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Menurut saya hal ini menarik Bapak Ibu Saudara. Karena berulang kali Yesus mengadakan mujizat itu di hadapannya. Ketika dia menghidupkan Lazarus, Lazarus hidup di depan mata Yesus. Ketika dia menyembuhkan orang yang buta, Bartolomeus yang buta, Bartolomeus sembuh di hadapan Yesus. Ketika dia menyembuhkan seorang yang perdarahan 12 tahun, wanita itu sembuh di hadapan Yesus. Tetapi ini mereka sembuh tidak di hadapan Yesus. Dan for me, ini sangat menarik. Mereka sembuh ketika mereka melakukan apa yang Yesus suruh, perintahkan. Sembari mereka berjalan, lalu mereka sembuh. Tentu mereka menyadari borok yang ada di tubuh mereka, mungkin ada jari mereka yang sudah putus karena kusta, lalu menjadi hilang dan menjadi tahir, menjadi sembuh. Lalu mereka kata, wih kita sembuh, kita baik, wah kita sudah sehat, wow gitu. Pasti mereka so happy dengan kondisi itu. Satu orang dari mereka membatalkan pergi ke imam dan berbalik kepada Yesus. Perhatikan cerita ini. Satu orang dari mereka batal untuk menemui imam, padahal Tuhan perintahkan apa? Pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Itu perintah Tuhan kan? Itu perintah Tuhan. Oke. Tentu harus dipatuhi. Tapi ada satu orang yang merasa bahwa ini bukan karena kita melakukan perintah itu, tapi ini karena kebaikan Yesus yang menyembuhkan kita. Dia mengetahui, dia menyadari, lalu dia berbalik dan kemudian datang dan bersujud kepada Yesus. Dan mengucapkan syukur kepada Yesus. Dan 9 orang lainnya tidak kembali. Perhatikan bahwa mereka disembuhkan tidak saat berada di hadapan Yesus. Mungkin mereka berkata seperti ini, wow kita sembuh karena kita melakukan apa yang Yesus suruh. Satu orang tadi bilang, enggak, kita sembuh karena Yesus. Mungkin 9 lagi bilang, tidak, kita sembuh karena melakukan yang Dia suruh. Berbeda atau sama ini Bapak Ibu Saudara? Berbeda. Cara berpikir seorang Samaria, seorang asing, inilah yang dinamakan ketulusan. Bahwa ketika dia sembuh tidak sedang di hadapan Yesus, dia tahu sebelum dia mengerjakan apa yang Yesus perintahkan, dia perlu untuk memuliakan Allah terlebih dahulu. Mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih karena aku sudah sembuh. Dan kemudian dia bisa melakukan apa yang Yesus perintahkan, yaitu menunjukkan dirinya kepada imam-imam. Berapa banyak kita pernah masuk ke dalam fase ini? Kita merasa bahwa kita diberkati karena kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita diberkati, kita disembuhkan, bukan karena mengerjakan itu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ada amin? Kalau usaha kita diberkati, berkembang, kalau pekerjaan kita jabatannya naik, gajinya bertambah, itu bukan, oh ini karena saya setia memberikan perpuluhan, oh ini karena saya setia datang ibadah minggu. Saya mau katakan tidak Bapak Ibu Saudara. Itu semua karena Yesus. Ada amin? Bukan karena kita melakukannya, tapi karena Yesus. Nah karena kita mengenal Yesus, kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Haleluya. Lebih dari melakukan apa yang Yesus perintahkan, kenal dulu pribadinya. Ini yang kita bahas pada minggu yang lalu bukan?
bahwa penyembahan itu dibangun di atas hubungan. Berapa banyak kita yang masih datang menyembah Tuhan karena mau apa yang dia miliki. Seharusnya kita menyembah Tuhan karena pribadinya, karena mau membangun hubungan dengan dia, bukan karena mau apa yang dia miliki. 9 orang kusta tadi, mereka lupa bagaimana Yesus menyembuhkan. Mereka pikir, ya udah kan yang saya minta sudah dapat. Saya kan sudah sembuh. Ya that's all. Itu yang saya mau. Mereka lebih memilih kesembuhan ketimbang mengenal Yesus. Dari sini kita belajar bahwa berkat yang kita dapat. Pelajaran pertama tadi bahwa kekecewaan adalah ujian ketulusan. Yang kedua, momen kita mendapatkan berkat atau saat dimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan juga adalah ujian dari ketulusan. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Di saat kita mendapatkan berkat atau apa yang kita doakan menjadi kenyataan, itu pun ujian dari ketulusan. Apakah kemudian kita bilang, oke, saya sudah lama berdoa bagi jodoh saya dan saya sudah dapat, saya sudah menikah, that's all. Tuhan, ini semua yang sungguh baik sekali. Lalu setelah kita mendapatkan jodoh kita, lalu kemudian kita menikah dan kemudian kita mengurangi standar yang baik yang sudah kita bangun. Awal tahun kita berdoa, Tuhan aku butuh laptop yang baru. Laptop aku udah usang. Kalau dihidupkan bunyinya mirip-mirip genset yang udah rusak. So, kita berdoa Tuhan berikan. Lalu mungkin di dalam bulan 6, bulan 7, di pertengahan tahun, terjadilah adalah yang, dan kita mampu untuk membeli laptop yang baru menggantikan laptop kita yang lama. Lalu apakah kemudian kita berkata, Tuhan ini yang saya doakan, Engkau sungguh baik. Ini yang saya harapkan, ini dia. Dan kemudian kita bulan 7, 8, 9, 10, ya kan sudah dapat apa yang saya dapatkan. Ya memang ini sih Tuhan, ya ini. Kita lebih pilih apa yang Tuhan miliki ketimbang mengenal pribadinya. Itu bukan ketulusan Bapak Ibu Saudara. Mari bangun penyembahan kita di atas hubungan untuk mengenal pribadi Yesus. Sudut pandang yang kedua adalah dari sudut pandang Yesus. Dari 10 orang kusta yang sembuh, berapa orang yang kembali? 1 orang. Dan 1 orang yang balik ini pun bukan orang yang diharapkan Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ayat 18 berkata seperti ini. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dengan kata lain, Yesus mau katakan, bro, bukan lu yang gue harapin di sini ada. Bukan kamu. Aku lebih berharap 9 orang lagi. Mungkin 9 orang yang lain itu bukan orang asing. Mungkin mereka orang Israel. Dan Yesus mengharapkan mereka yang datang. Tapi yang datang ternyata orang Samaria yang adalah orang asing. Yesus kecewa? Oh, dia pasti kecewa dong. Makanya dia katakan, bukankah yang lain sembuh juga katanya. Mungkin orang Samaria ini bilang, iya pada waktu kami jalan tadi, kami sembuh, tiba-tiba tubuh kami bagus, kinclong kembali. Tapi hanya saya yang kembali. Yesus punya ekspektasi, punya harapan pada waktu itu. Dia berharap di dalam perjalanan mereka menunjukkan diri kepada imam. Mereka disembuhkan. Yesus berharap mereka kembali dulu kepada Yesus. Mengucapkan terima kasih Tuhan. Memuliakan dia. Dan kemudian melanjutkan apa yang Yesus perintahkan. Tapi justru yang kembali hanya 1 orang. Yesus merasakan hal yang sama, itu kekecewaan. Karena yang kembali bukanlah orang juga yang dia harapkan. Lalu apakah kemudian Yesus menjadi berhenti untuk melakukan hal yang baik yang seharusnya ia lakukan? Saudara bisa perhatikan ayat 19. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat 19 tidak berkata, lalu Yesus berkata, aku kecewa kekali, mereka yang kuharapkan.
Jadi rencananya tadi aku mau mengampuni dosamu, aku mau menyelamatkan engkau. Tapi kan aku kecewa, kita pending dulu ya rencana ini. Kapan-kapan nanti kecewaku udah pulih, kecewaku sembuh, barulah kamu datang, baru aku selamatkan. Apakah itu yang Yesus katakan? Ayat 19, Yesus tetap melakukan apa yang harusnya dia kerjakan. Di dalam kekecewaannya, karena yang datang bukan orang yang dia harapkan, tetapi di dalam kekecewaannya, Yesus tetap melanjutkan untuk menyelamatkan orang asing tersebut. Saya mengajak kita, kalau hari ini kita sedang menghadapi kekecewaan karena apa yang kita harapkan tidak seperti kenyataannya, jangan ubah standar kita dalam melakukan apa yang baik. Tetaplah kerjakan apa yang baik. Kemudian Yesus pun mengalami kekecewaan kepada salah satu muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Lukas 22 ayat 47 sampai 48 berkata, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari kedua belas murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Yesus katakan, "Yudas, dengan cara inikah kamu menyerahkan gurumu, majikanmu, orang yang kamu hormati selama ini?" Yesus kecewa enggak? Kecewa lah. 12 murid yang sama-sama makan, minum, tidur, sama-sama berdoa, menyaksikan badai ditaklukkan, menyaksikan orang mati dibangkitkan, menyaksikan orang buta disembuhkan. Tetapi ada satu dari antara mereka yang udah kayak bestie nih. Udah kayak best plan. Tapi kemudian menjual Yesus. Menyerahkan Yesus. Yesus pun berkata, mungkin dalam hatinya Yesus pun mengatakan, ya I know, aku tahu bahwa aku akan diserahkan. Tapi kenapa harus kamu yang menyerahkannya? Mungkin Yesus akan lebih terima lagi kalau yang menyerahkannya adalah orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, orang-orang yang membenci dia selama ini. Tapi yang menyerahkannya adalah orang yang selama ini makan dan minum bersama-sama dengan dia. Tapi Yesus tidak berhenti memikul salibnya. Yesus tidak berhenti melakukan pekerjaannya oleh karena kekecewaannya. Yesus menjadi teladan bagi kita bahwa jangan pernah mengubah standar dalam mengerjakan sesuatu sekalipun kita sedang mengalami kekecewaan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Seandainya pun tidak berjalan seperti yang kita mau, jangan ubah standar kita. Tidak salah untuk menaruh harapan pada apa yang kita kerjakan. Tidak salah untuk berekspektasi dalam sebuah pekerjaan. Tetapi ada baiknya. Sambil kita menaruh ekspektasi, persiapkan diri kita juga untuk menerima seandainya tidak terjadi sesuai dengan harapan kita. Sehingga ketika hal itu terjadi, kita kemudian tidak menjadi terkejut dan kemudian menjadi kecewa. Sekali lagi tidak salah untuk berharap, tetapi ada baiknya. Sisakan ruang juga. Seandainya harapan kita tidak menjadi kenyataan. Nah, karena bila kemudian kita kecewa dan berubah tulus dari orang yang tulus dan kemudian kita menunjukkan belang kita sebenarnya, maka orang akan merasakan bahwa kita tidak tulus. Siapakah yang bisa menilai ketulusan kita? Bukan kita Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa bilang sama orang, aku ini orangnya tulus. Berteman aja sama aku, tulus kali aku ini. Gak ada. Kamu masuk di 4D aku aja.
Aku ini pemimpin yang tulus di 4D. Gak adalah pemimpin 4D kayak aku tulusnya. Yang bisa menilai sebuah ketulusan hanya Tuhan saja. Dan orang-orang di sekitar kita. Mari perhatikan Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Pemazmur Daud berulang kali di dalam Mazmur mengatakan bahwa dia adalah seorang yang tulus. Dia berapa kali berkata Tuhan memperhatikan jalan orang yang tulus. Dia katakan bahwa Tuhan memperhatikan ketulusan hatiku. Mari kita lihat Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Kita baca. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ada 4 hal yang perlu kita jaga supaya hati kita tetap tulus. Supaya pribadi kita tetap pribadi yang tulus. Ini yang menjadi firman Tuhan pada ibadah pertama dan ibadah kedua. Untuk kita menjaga kemurnian hati kita. Untuk kita menjaga kejujuran hati kita. Ada 4 hal dari Mazmur yang perlu kita bahas. Sebelum kita bahas 4 hal ini, ada 4 bagiannya. Ada 4 titik yang mesti kita perhatikan di dalam hidup ini, supaya kita hidup sebagai orang-orang yang tulus. Yang pertama adalah masalah hati. Yang kedua adalah masalah pikiran. Yang ketiga adalah masalah jalan kita atau cara kita. Dan yang keempat adalah tentang jalan yang kekal, tentang hidup yang kekal. Mari kita bahas satu persatu. Hal pertama yang perlu kita lakukan supaya kita tetap bertahan sebagai orang yang tulus. Yang pertama, hati kita mesti terbuka. Sama-sama katakan, hati kita mesti terbuka. Daud berkata, selidikilah aku ya Allah. Hal yang sangat unik untuk disampaikan. Karena di bagian Alkitab lainnya, di kitab lainnya di dalam Alkitab, rata-rata menceritakan orang percaya yang belajar mengenal hati Tuhan. Tetapi di dalam Mazmur 139, Daud berkata, selidikilah aku. Berapa banyak sih orang yang suka diselidiki? Ada yang suka? Ditanya-tanya. Apalagi tentang sebuah kasus mangga yang hilang misalnya. Lalu ada yang nanya, kamu kemarin lewat depan rumahku kan? Enggak. Kulihat kemarin kamu bawa plastik. Kemarin manggaku 10, sekarang tinggal 5. Dan yang paling sering lalu lalang di depan rumah ini kamu. Ada orang yang suka digituin? Tidak ada orang yang suka diselidiki. Karena ketika diselidiki ada banyak yang akan terkupas. Ada banyak yang akan keluar. Saya ingat satu pasien saya. Seorang yang stroke, seorang lansia usia 73 atau 74 tahun. Kalau misalnya susternya atau saya yang datang untuk mengunjungi, ya dia berlaku sebagai manusia yang normal. Maksudnya dia ya menjawab, dia menunjuk, dia bisa merespon dengan baik. Tapi kalau adiknya yang datang, dilihatnya pun tidak. Dia buang muka. Lalu kemudian adiknya cerita, dokter, saya rasa saya harus panggil seseorang untuk mengorek isi hati kakak saya. Karena kami ini punya kebencian kepada orang tua kami katanya. Orang tua kami dulu kejam. Kalau saya buka, dia punya agama sendiri. Lalu dikatakan, saya sudah buka semuanya kepada pemimpin rohani saya. Dan ketika itu dibuka, sakit sekali saya. Bahkan sampai badan saya tegang rasanya karena saya harus mengupas tuntas apa yang ada dalam hati saya. Nah, saya rasa kakak saya ini perlu untuk melakukannya, dia bilang. Tidak ada orang yang suka untuk diselidiki. Tidak ada orang yang suka untuk disentuh sisi terdalam dari dirinya. Tapi Daud berkata, selidikilah aku.
Kenallah hatiku. Biasanya, orang yang berbuat salah yang takut atau orang yang berbuat benar? Berbuat salah. Nah ini sering terjadi juga di rumah kami nih. Kalau ada makanan-makanan kesukaan Bapak Ibu Saudara. Ya, misalnya durian, kayak kemarin ini ada durian nih. Pas buka ternyata durian tinggal dikit. Langsung. Kita udah punya firasat nih, si Anu nih. Firasat ini jarang salah. Lalu kemudian kita tanya, "Nanti mau makan ya?" Dan ini. Enggak. Pasti makan kan? Satunya. Berapa mau dimakan? Ini sila nih, udah tinggal setengah lagi, aku aja belum makan lagi. Iya tadi udah mulai kemana-mana ceritanya. Dari cerita A, B, C, D. Karena ada yang salah yang dilakukannya. Daud yakin bahwa hatinya bersih dan murni. Sehingga dia tidak takut untuk diselidiki. Daud yakin bahwa di dalam dirinya gak ada kecurangan. Sehingga dia yakin untuk diselidiki. Amin. Kalau di dalam hati kita masih ada kecurangan, masih ada kekotoran yang kita simpan, kita gak mungkin bisa mendekat kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita gak mungkin bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Hati kita adalah tempat di mana Tuhan bertahta, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hati kita bersih, kita isi dengan firman, kita isi dengan hal yang baik, maka ketika Tuhan datang menyelidiki kita, kita pun terbuka. Karena kita yakin kita gak berbuat sesuatu hal yang tidak baik. Tapi kalau banyak yang kita tutupi, permasalahan kita, ketidaksukaan kita kepada orang lain, kita isi ke dalam hati kita, kekecewaan kita kepada si A, kepada si B. Dan itu yang terus kita kunci di dalam hati kita. Mungkinkah Yesus masuk ke dalam hati ini? Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Kata kuncinya adalah membukakan pintu. Kalau Allah pasti akan selalu mengetok pintu hati kita. Itu pekerjaan Tuhan untuk selalu mengetuk pintu hati kita. Pertanyaannya, apakah kita bukakan? Karena dia tidak bisa masuk kalau kita tidak membuka pintu hati kita. Maka hari ini saya menantang Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi ada yang disembunyikan. Izinkan Tuhan masuk. Kalau ada yang memang salah, akuin saja. Supaya kita bisa menyembah dia, bisa datang ke hadiratnya, dan bisa mengenal pribadinya. Yang kedua, apa yang perlu kita jaga? Pikiran yang percaya. Selanjutnya, Daud mengatakan bahwa setelah dia mengatakan selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, dikatakan ujilah aku dan kenallah pikiranku. Dalam Alkitab bahasa Inggris, pikiran diterjemahkan ke dalam anxious thoughts. So anxious thoughts atau pikiran-pikiran yang cemas. Siapa sih di sini yang gak pernah cemas? Pasti pernah ya. Cemas ujian, cemas keuangan, cemas tagihan, cemas ya macam-macam lah. Namanya kita masih hidup pasti ada kecemasan. Tuhan mau membantu kita untuk mengusir kecemasan kita. Caranya apa? Nah, sering mungkin atau kita masih berpikir seperti ini. Dalam nama Yesus, segala kecemasan saya usir di dalam nama Yesus. Daud berkata bahwa cara untuk mengusir kecemasan adalah dengan siap diuji. Daud berkata, dan ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Ujilah aku dan kenallah segala kecemasanku. Kalau kita tidak mau untuk diuji, tidak siap untuk diuji, maka pikiran-pikiran kecemasan akan terus ada di dalam pikiran kita. Dan orang yang cemas cenderung melakukan hal-hal yang instan. Bahkan ada mereka yang bunuh diri oleh karena kecemasannya. Mencari cara yang paling instan
tidak kuat dengan rasa sakit yang dialami. Orang yang cemas suka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cepat, yang instan. Sehingga akhirnya meninggalkan apa yang baik, yang penting cepat tercapai. Berapa banyak yang takut cemas akan jodohnya. Dan karena itu kemudian udahlah, yang dulunya setia berubah menjadi tidak setia. Dan kita gereja Tuhan bukan orang-orang yang seperti itu. Dan supaya kecemasan itu bisa keluar dari pikiran kita, bukan ditengking, tapi izinkan Tuhan menguji pikiran kita. Mazmur 37 ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan. Saat kita diuji, itu saat di mana kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Lebih percaya kepada Tuhan dan tidak menaruh pengharapan kepada manusia. Karena manusia pasti selalu mengecewakan. Siapapun mereka pasti mengecewakan. Bukan berarti kita tidak mengasihi mereka. Tidak. Kita mengasihi sesama kita, tetapi kepercayaan kita bangun kepada Tuhan. Jadi setiap kali kita diuji, kita makin percaya. Setiap kali diuji, kita makin percaya. Semakin kita percaya, semakin keluar segala kecemasan dari pikiran kita. Ada amin? Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, saya harap kita masih mengikutinya. Yang ketiga, apa yang perlu kita jaga adalah cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Daud berkata di dalam Mazmur 139 tadi, lihatlah apakah jalanku serong. Serong diterjemahkan ke dalam wicked and hurtful way, atau cara yang jahat dan menyakiti atau menyakitkan. Berapa kali saya pernah bilang kepada teman-teman di gereja, untuk segala sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Tidak ada itu namanya cara yang tidak baik untuk maksud yang baik. Lalu kita bilang, sebenarnya maksudku baiknya samamu. Tapi ya mungkin, ya inilah aku, ginilah aku, terimalah. Tapi sebenarnya aku sayang samamu. Untuk segala sesuatu yang tujuannya baik, harus dilakukan dengan cara yang baik. Itu sebabnya Daud berkata, lihatlah, koreksilah, apakah jalanku ini jahat dan menyakitkan. Dalam menegur, dalam melayani, dalam menjalani sekolah pendidikan, dalam bekerja, dalam segala usaha kita, dalam segala hal, perhatikan bagaimana cara kita melakukannya. Jangan karena cara kita hidup kita menyakiti orang lain. Ada amin? Karena ketika kita menyakiti mereka, Injil akan ditolak, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, fokus kepada apa yang kekal. 9 orang kusta tadi hanya mau mendapatkan kesembuhan. Setelah mereka dapat kesembuhan, mereka lupa bahwa kesembuhan itu datang dari Yesus sendiri. Akibatnya apa? Mereka hanya menerima kesembuhan, tapi tidak menerima keselamatan. Padahal lebih dari kesembuhan, Yesus mau menyelamatkan mereka. Tetapi justru hanya satu orang asing yang tahu berterima kasih yang datang kepada Yesus. Dan hanya satu orang ini yang disembuhkan dan diselamatkan. Apakah kita ikut Tuhan hanya untuk cari berkat-Nya saja? Atau memang kita berharap kepada hidup yang kekal yang Tuhan siapkan bagi kita? Oleh sebab itu Daud berkata, dan tuntunlah ku di jalan yang kekal. Daud menyadari bahwa dia tidak tahu mana jalan yang kekal itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu bagaimana jalan yang kekal itu, mana jalannya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Poin yang keempat, jangan merasa tahu cara kepada kekekalan. Jangan mengarahkan orang lain, inilah caranya. Arahkan orang kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jangan arahkan orang kepada kita. Supaya orang, oh thank you ya Philip, makasih ya Philip. Karena kamu saya sembuh, karena kamu saya bisa sampai di tahap ini. Sadari kita hanyalah alat saja. Mari katakan, saya hanyalah alat saja. Ada amin. Kita hanyalah alat saja Bapak Ibu Saudara. Jalan yang kekal hanya terdapat di dalam Yesus. Oleh sebab itu, biarkan Tuhan menuntun kita kepada jalan yang kekal. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, bersedialah untuk ditempatkan, walaupun di tengah-tengah tempat yang tidak kita sukai. Matius 10 ayat 16 berkata, lihat, aku mengutus kamu di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Oleh sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita mengenal jalan Tuhan bukan karena kita terus saja di dalam gereja. Tidak. Tetapi kita mengenal jalannya ketika kita siap ditempatkan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Walaupun tempat pekerjaan itu bukan tempat yang kita sukai. Walaupun lingkungan itu, walaupun pendidikan itu bukan yang kita sukai. Tapi kalau Tuhan sudah tempatkan kita di sana, saya percaya Dia tidak pernah salah menempatkan kita. Dan kita ada di sana untuk belajar kepada jalan yang kekal. Dan kita ada di sana supaya orang di sekitar kita juga mengarah kepada jalan yang kekal. Dan itu bukan kita. Sekali lagi gereja Tuhan. Di dalam keluarga kita, dimanapun. Marilah kita mulai mengkoreksi. Kata-kata yang terlihat selfish, terdengar ego. Kau turuti aja kata-kata mama, pasti kau berhasil. Pakai firman Tuhan pula itu nanti tuh. Kau turuti aja apa aku bilang. Kau turutin aja apa abang bilang, apa kakak bilang. Pasti kau jadi. Hey, we are not the way. Kita bukan jalan. Kita hanya alat. So sebagai alat, teruslah buka diri kita secara tulus. Menunjukkan orang kepada Yesus. Bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau engkau nyaman dengan ini, angkatlah kedua tangan kita. Karena Dia layak untuk kita puji dan kita sembah. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk boleh merasakan kembali kehadiran-Mu. Bahwa Engkau dekat, Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau lah yang menguji setiap hati, apakah hati kami murni dan bersih di hadapan-Mu. Dan Engkau yang menilai ketulusan hati setiap kami yang beribadah pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan perdengarkan, sehingga kami diingatkan kembali untuk menjaga kemurnian dan ketulusan hati. Bahwa ada 4 hal yang perlu kami perhatikan. Hati kami, pikiran kami mesti percaya, jalan kami tidak serong, dan fokus kami kepada jalan yang kekal. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan firman ini bagi setiap yang mendengarkannya. Sehingga kami beroleh pengertian terus-menerus, dan kami terus menjaga ketulusan kami. Engkaulah teladan bagi setiap orang percaya. Bagaimana Engkau mengalami kekecewaan, hanya 1 orang kusta yang kembali, bahkan Engkau pun harus dikhianati oleh salah seorang murid-Mu. Tetapi Engkau memberikan teladan bagaimana Engkau tidak mengubah standar dalam melakukan pekerjaan yang baik. Roh Kudus, mampukan kami. Tidak mungkin kami bebas dari kekecewaan. Pasti ada 1, 2 kali, 3 kali dalam kehidupan ini kami mengalami kekecewaan. Tapi kami tahu dan kami sadar bahwa Roh Kudus memampukan kami untuk tidak mengubah standar dalam mengerjakan sesuatu, walaupun kami sedang berada di dalam lembah kekecewaan. Ingatkan kami kembali, sadarkan kami kembali, dan tambahkan lagi kekuatan bagi kami untuk terus melakukan apa yang baik, walaupun kondisi tidak seperti yang kami harapkan. Karena fokus kami hanya Engkau saja, Engkaulah jalan, kami bukanlah jalan, kami hanyalah alat saja Tuhan Yesus. Hari ini Kau menyadarkan kami semua, dan biarlah kesadaran ini kami bawa pulang, sehingga seluruh fokus hidup kami hanya Engkau saja. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah kehidupan. Terima kasih Tuhan, ada batasan bagiku untuk menyampaikannya, tapi Engkau Roh Kudus tidak terbatas. Engkau adalah kuasa ilahi yang akan memperdalam lagi pengertian kami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan dan meteraikan sampai berbuah firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan pada hari ini. Persembahan kami yang terbaik yang mau kami berikan kepadamu. Karena Engkau layak, Engkau pantas Tuhan. Kami sudah persiapkan yang terbaik, kami tidak berikan yang sisa, kami tidak berikan yang kebetulan kami ingat, tidak, tapi kami sudah persiapkan yang baik Tuhan. Inilah tanda kami mengasihi Engkau dan mengasihi pekerjaan-Mu, kami beri yang terbaik. Berkatilah yang memberikan perpuluhan, ucapan syukur, penginjilan ataupun pembangunan. Setiap yang dikorbankan dapat memberkati banyak orang. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang kekurangan, Tuhan akan tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus kami boleh beribadah. Dan kami berdoa juga di penghujung ibadah ini, berdoa bagi semua gereja yang bisa beribadah pada hari ini. Tuhanlah terus menaruhkan pondasi yang benar bagi setiap gereja, yaitu dibangun di atas firman Tuhan. Berdoa bagi gereja yang masih belum bisa beribadah oleh karena penolakan-penolakan. Tuhan, Engkau menolong mereka supaya mereka tetap kuat, tetap teguh di atas kebenaran firman-Mu. Walaupun mereka belum diizinkan, tetapi mereka terus mencari Engkau Tuhan. Di sanalah ujian itu terjadi dan mereka semakin dikuatkan. Berdoa juga bagi topik-topik doa kami. Berdoa bagi keberangkatan Bang Eka yang saat ini sedang perjalanan menuju Afrika. Tuhan, kurang lebih 20 jam berada di dalam pesawat. Kami berdoa, Engkau Tuhan, Allah semesta alam, yang memegang kendali dan menibakan dia dengan selamat sampai di Afrika, sampai di tujuan. Dan kurang lebih setahun dia di sana. Tuhan jagakan dia. Tuhan lindungi dia. Kami tidak bisa menjaganya secara fisik, tetapi Engkau Tuhan yang mengawasi dia, yang berdiam bersama-sama dengan dia. Berdoa bagi saudara kami Yaven Tuhan. Pada hari ini kami berdoa di mana dia sedang ada di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan Engkau membangunkan kembali tubuhnya. Dan Engkau membangunkan kembali seluruh sel-sel yang mati dalam tubuhnya. Apa yang sedang dirancangkan setan bagi Yaven, kami usir di dalam nama Yesus. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan hidup dan rancangan yang mendatangkan kekekalan. Kami berdoa bagi keluarganya, tetap kuat Tuhan. Dan berdoa bagi Yaven dan menjadi penolong bagi Yaven. Dan pakai kami gereja Tuhan untuk bersatu hati membangun bahu-membahu untuk menopang saudara kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu tidak pernah gagal atas kami. Itulah kepercayaan kami kepada diri-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami di penghujung ibadah, dan berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang lindungi, Tuhan jagai, Tuhan memberikan keamanan bagi bangsa dan negara kami. Berkati juga Sumatera Barat dan Kota Padang. Tuhan berdoa buat setiap gempa yang terjadi, tidak ada bencana yang buruk terjadi bagi kota kami.
Tidak ada gempa yang menghancurkan, tidak ada malapetaka terjadi. Ada banyak gereja yang berdoa bagi kota Padang. Saya percaya bahwa perlindungan-Mu lebih kuat daripada apapun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi gembala sidang, bagi keluarga gembala. Berkatilah mereka Tuhan yang sudah berjerih lelah juga pada hari ini. Para ministry dan semua para pelayan yang mempersiapkan bangku, ruangan, mempersiapkan pujian penyembahan, yang berdoa, siapapun yang mengambil bagian pada hari ini. Tuhan berkatilah mereka. Engkau yang membalaskan berlipat kali ganda. Dan semakinlah mereka tulus untuk melayani-Mu. Semakinlah kami tulus untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan jemaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami bekerja, sekolah, di tempat di mana Engkau letakkan kami percaya itu tempat yang terbaik. Dan di sana berkat-berkat Tuhan sedang menantikan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami hancurkan, kami patahkan segala pekerjaan-pekerjaan jahat, segala roh maut dan kematian, penyakit-penyakit kanker, kabar-kabar buruk di dalam nama Yesus. Tinggalkan kehidupan kami. Tidak menjadi pelaku firman, mencuri sukacita setiap orang-orang percaya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Marilah Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan kita ke surga dan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan kita Allah Bapa yang penuh rahmat dan damai sejahtera. Terimalah berkat persekutuan dengan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Dan terimalah berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang menolong dan menemani kita dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita kedua kalinya. Terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan semua yang diberkati dan yang percaya berkata, Amin. So have a good Sunday, Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu di wadah kita berikutnya.